Yang saya hormati para narasumber, kegiatan peningkatan pemahaman hubungan umat beragama yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Selatan. Yang saya hormati, alhamdulillah sudah berkumpul dari laporan bahwa panitia tadi bahwa malam hari ini yang hadir para pimpinan tokoh atau pimpinan umat beragama. Sama-sama saya hormati. Saudara sekalian, kegiatan ini cukup penting. Kegiatan ini sangat bermanfaat buat kita semua, khususnya masyarakat di Jakarta Selatan. Wali Kota menugaskan saya untuk hadir di sini. Karena mohon maaf, Wali memang malam ini ada acara di Jakarta Selatan. Tadi Pak Tabir menyampaikan 6 pimpinan umat agama hadir pada malam hari ini. Kalau yang Muslim diwakili oleh saudara Pak Tabir. MUI ini tingkat kota? Tingkat kota kecamatan. Tingkat kota siapa? Iya. Abdul Rahman Umar. Tinggalnya di Lebak Bulus. Makasih Pak. Rahman Umar. Kemudian pimpinan Kristen, Protestan dulu. Ya, sini Pak. Hadir. Terima kasih. Kemudian dari Buddha, belum. Jalanan. Ada hadir. Terima kasih. Dari Hindu ada? Hindu belum. Belum berapa tetapi. Dari Konghucu hadir. Alhamdulillah hadir. Kemudian tadi 6 katanya. Udah, Konghucu 6 ya, sudah ya. Bapak sekalian, kalau ngedengerin bahasa Arab tahu ya. Kalau mendengarkan presiden, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT ngomong udah sering benar ya? Udah sering kan Pak kita dengerin Pak? Saking dengarnya banyak betul, kadang-kadang kita lupa apa yang ngomongin. Banyak betul ngomongin tuh. Di RT, Pak RT ngomong. Utang tuh RT bertampil acara. Di tingkat RW, nah sekarang saya mau balik. Jangan birokrat dulu yang ngomong nih. Jangan pejabat dulu yang ngomong. Saya mau ngedengerin para tokoh masyarakat ngomong di sini nanti. Mau nggak Pak? Nanti perwakilan umat Islam ngomong, Pak. Ini kan di awal acara nih, kan belum dikasih materi lain kan. Kemudian dari umat Kristen ini kalau 6 kali 10 udah 60 menit 1 jam. Acara kedua siapa nih? 5 menit nih. Dari umat Islam 5 menit, kesempatan bicara. Dari umat Kristen Protestan 5 menit. Kristen Katolik 5 menit, Buddha 5 menit, Hindu 5 menit, Konghucu 5 menit. Ngomongin tentang wilayah kota, ngomong begini, semuanya disuruh melulu. Nah sekarang giliran Bapak jadi wali kota, apa yang Bapak inginkan kaitannya dengan hubungan umat beragama dari umat masing-masing pimpinannya. Setuju nggak Pak? Soal ini nanti sambutan Pak Wali, Pak Takdir ada di panitia. Kalau memang perlu silakan saja kopi. Print out di kopi. Jadi para sekalian, saya juga ingin mendengar apa sih harapan warga, apa sih harapan tokoh masyarakat, tokoh agama tentang nanti ada. Halo panitia, saya minta nonton juga karena anak saya kan nggak canggih buat komputer. Nanti ada tulis juga, bantu saya juga catat. Ya Bapak silakan ngomong, tapi kaitannya
Kaitan dengan umat beragama saja, bagaimana kita menciptakan bukan umat beragama yang merupakan satu aset, sebenarnya aset bangsa untuk kegiatan pembangunan wilayah. Itu Pak. Jadi Bapak sampaikan apa harapan Bapak seperti itu. Setuju Pak ya? Oke, kita mulai. Karena saya juga keluar kegiatan, yang pertama membuka, kemudian kasih pengarahan saya coba, saya dengarkan pengarahan dari Bapak. Nah, pembukanya acara ini, baik saya membuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peningkatan pemahaman kerukunan hidup antar umat beragama. Dari belakang dulu, kan biasanya disebutkan tuh Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Islam kita boleh ngomong. Di sini Pak, saya dengerin di sini, Mas Andri, sebentar. Kalau pinjamkan saya pulpen. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Welcome to yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, yang terhormat Bapak Kesbang Jakarta Selatan, Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Besar, Khalik semesta alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Majelis Agama Republik Indonesia mengucapkan di dalam pertemuan kita antar umat beragama yang tujuannya adalah untuk kerukunan. Pada dasarnya bangsa kita memang sudah berbeda sejak dulu hingga saat ini, tapi perbedaan itu menjadikan indah kalau kita ini ada kebersamaan. Pada dasarnya Pak, kita yang dulu di sini atau para tokoh itu tidak pernah ada permasalahan, lalu kita juga rukun dan damai. Yang jadi masalah sekarang ini di bawah, yang menyangkut dengan hal-hal yang kecil diperbesar. Nah, hal inilah yang perlu juga kita bagaimana upaya kita untuk bisa membersamakan. Karena kami mungkin Bapak juga sebagai tokoh yang terbaik dan bagaimana kita menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga ini atau di dalam masyarakat, khususnya kita di dalam kerukunan umat beragama. Jadi bagi kami, khususnya untuk perwakilan dari Pak Kongco, memang inilah untuk menciptakan perbedaan-perbedaan ini supaya terhindar. Kita untuk bersama di dalam kita melestarikan bangsa dan negara kita ini. Kiranya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua tangan. Ya, terima kasih Bapak. Saya catat ada beberapa poin yang bukan kebersamaan dan kebersamaan sebuah kekuatan. Itu saya catat di sini Pak. Tapi Bapak belum menyampaikan nih, maksudnya Wakil Wali Kota ngapain? Apa datengin ke tempat Bapak gitu, enak tuh jadinya. Nggak apa-apa nanti. Ini dari pengusul ya. Sekarang saya persilakan dari Hindu, silakan mewakili umat Buddha. Ayo Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ngomong aja Bu, dan emosional sama saya wakil muda. Balik lagi Bu, asal muslim. Semua enggak siap. Perwakilannya Bu. Iya. Bu, bentar Bu, saya ingin nanya ke Ibu. Ibu ini kan kalau di antara umat yang ada ini, katakanlah, setuju nggak kalau di antara umat ini tidak cakar-cakaran? Setuju nggak? Enggak dong. Iya, setuju kan tidak cakar-cakaran ya? Iya, itu begitu. Terima kasih Bu, terima kasih. Yang Protestan dulu, apa yang Katolik dulu? Katolik? Ya, silakan Bapak. Ini kan para tergantung tidak ada ujian ini dari ini lagi. Agak semua kayaknya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wali Kota yang terhormat, Bapak yang terhormat, Bapak Wali Kota yang terhormat, Bapak tokoh agama yang terhormat. Kami dari Gereja Stefanus mewakili dari Gereja Stefanus dan Pak Guyuban Mangunwijaya. Maksud saya Pak Guyuban Mangunwijaya itu terdiri dari Dekanat Jakarta Selatan.
Nah, pada kesempatan ini kami merasa bersyukur dalam pertemuan umat tangga beragama ini. Saya merasa sangat senang dan bangga sekali karena kita saling mengisi, meskipun tadi dikatakan oleh Bapak pendahulu tadi yang berbicara bahwa kita itu kadang-kadang saling beda pendapat, tapi kalau kita cermati beda pendapat menguntungkan kita, saling mengisi gitu. Jadi di dalam desa saya dulu juga pernah mengadakan seminar, mungkin dihadiri oleh sekretaris PKB, berjalan dengan baik dan lancar dan sukses, sampai-sampai kami itu mengajukan bagaimana kalau tingkat kelurahan itu mendirikan PKB, apakah diizinkan oleh Bapak Ketua PKB, silakan, tapi melalui PKB kota pusat itu. Jadi PKB kota itu akan mendukung apa kekurangannya, apa yang diomongkan dalam PKB kelurahan itu. PKB kelurahan, mari kita sama-sama membuka di sini dan mumpung ada Pak Wali Kota, apakah diizinkan atau tidak? Kalau enggak diizinkan, ya mungkin Katolik sangat mengharapkan kerukunan itu pasti. Di dalam gereja saya Stefanus Kilanda, sekarang tamatnya kita dibangun mungkin 4 bintang. Itu sangat rukun sekali, baik dari camatnya, baik dari lurahnya, baik dari tokoh masyarakatnya, sangat rukun sekali. Kalau apabila dari umat saya melakukan suatu mungkin kesalahan karena mungkinnya, mohon dimaafkan. Memang kadang-kadang mengatur orang itu nggak mudah, sulit. Jadi kita lebih baik mengalah daripada kita mentang-mentang mungkin. Sambutan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Bapak dari Selamat malam kepada kita sekalian, kepada Pak Wali. Tugas saya itu menyampaikan, ini saya katakan seruan dari bawah ke atas. Karena ini baru pertama kali saya sebagai pejabat dulu di Banten. Saya adalah Sekjen PGIW Banten, Kalimantan. Dan baru kali ini saya mendapatkan istilah mendengar suara rakyat. Artinya bahwa pemerintah ingin mendengarkan apa sih keluhan di bawah yang akan kami perbuat untuk rakyat itu. Kapan Bapak bisa datang ke bawah, melihat rumah-rumah ibadah, apakah itu musola, langgar maupun gereja ataupun chapel. Perhatian inilah yang kami tunggu, Pak. Dan inilah harapan kami. Kapan Bapak bisa datang ke tempat kami? Harapan kedua, bantuan apa yang Bapak bisa berikan kepada kami? Bentuknya bisa bermacam-macam. Apa kami pernah mengadakan di Tebet, kami ada yang dinamakan forum ikatan langsung Pak Camat, dan kami sudah berjalan dengan baik. Dan inilah bentuk kami mewujudkan yang namanya sama-sama menghormati, saling menghormati keberbedaan kami. Dan kami juga ada wadah untuk bertemu. Pak Habib, apa saya lupa namanya, itulah ketua kami ikatan, tentu saja, dan saya itu di sana. Oleh karena itu Pak, juga kami merindukan Bapak ada di sana. Itulah harapan kami kedua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Salam. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormat Bapak Wali Kota dan para Risma Polri Jakarta Selatan, hadirin sekalian. Pertama sekali saya ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Wakil Wali Kota yang memberikan model baru di dalam acara seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa tertular kepada pejabat-pejabat lain, khususnya dalam peningkatan kerukunan umat beragama. Nah, kita melihat bahwa dalam menggapai terjadinya kerukunan umat beragama itu pangkal pokoknya lebih banyak kepada dua hal. Yang pertama adalah pada pendirian rumah ibadah, dan yang kedua adalah pemakaian simbol-simbol agama. Nah, di sini kita melihat peran dari pemerintah daerah sangat besar. Artinya pemerintah daerah harus arif dan melihat apakah memang permohonan itu sudah sepatutnya ada. Kalau sudah sepatutnya, apakah milieu lingkungannya kira-kira bisa menerima? Nah, kalau tidak bisa menerima sesuai dengan yang saya tahu dari peraturan bersama Menteri, Pemda yang harus memfasilitasi tempat yang bisa diterima. Jakarta Selatan yang sampai sekarang belum selesai karena Pemda belum memberikan alternatif itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pemakaian simbol-simbol agama. Ini kesempatan kita tokoh agama, saya pikir kita bisa membuka pikiran secara lebih lapang. Seperti kalimat salam assalamualaikum itu simbol agama kami, itu ibadah. Sebenarnya tidak boleh dipakai oleh orang lain. Ini saya bicara kepada kita tokoh agama, karena itu ibadah. Ini dari panitia penyumbang dana. Tapi salam itu sama dengan sholat. Makanya ada ketentuan dalam Islam, ini saya buka karena ini kita wakil. Kalau Anda mengucapkan salam bukan Islam, kami tidak akan jawab, itu yang terbaik. Karena kami dibolehkan menjawab waalaikumsalam, Anda celaka. Jadi kalau dia mau dijawab, itu sudah toleransi paling tinggi, itu diam saja. Karena kami dibolehkan menjawab itu, kenapa itu ibadah? Makanya bagi kami yang muslim, kalau mengucapkan salam harus dijawab, wajib. Nah, ini simbol agama ini terkadang bagi kita, ya saya pikir, ya saya juga bisa memahami pejabat ingin diterima di semua kelompok agama, pakai salam Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dipakai semua. Sebenarnya kan itu kurang pas menurut saya. Kalau dia seorang muslim, pakailah salam Islam. Kalau seorang Kristen, pakai salam Kristen. Bagaimana dengan agamanya fanatik, tapi tidak boleh menjadi orang yang fanatis. Saya fanatik Islam yang benar, yang salah. Orang Kristen bilang Kristen yang benar, lain salah. Nah, ini boleh kita lakukan. Itu tidak mengganggu kerukunan. Biasanya kerukunan itu mulai goyang ketika pendirian rumah ibadah ataupun pemakaian simbol-simbol agama yang kurang tepat. Nah, saya yakin Bapak Ibu melihat tokoh-tokoh Islam tidak pernah menggunakan simbol-simbol agama lain dalam mengucapkan salam. Kami cukup assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Itu semua kita dapat. Nah, karena itu saya berharap kepada aparat Pemda Jakarta Selatan lewat Bapak Wakil Wali Kota, sosialisasi seperti ini saya pikir perlu sering dilakukan. Dan tolong berikan dana yang cukup untuk masing-masing agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, untuk bisa memberikan Protestan dan Katolik yang di bawah ini kan yang ribut. Kenapa? Kami nggak punya waktu, nggak punya kesempatan, tidak punya fasilitas untuk menerangkan banyak hal. Kalau orang Islam itu hanya di masjid, sholat Jumat yang pasti. Yang lain kan belum tahu. Tali bayarnya ibu-ibu. Yang itu kan biasa bapak-bapak. Jadi tolong itu tidak hanya ke Islam, juga ke agama lain, sehingga secara integral sudah ada pemahaman. Ini loh bagian kita. Yang lain itu serahkan kepada tokoh agama, mereka ikut dan difasilitasi oleh Pemda. Barangkali saya mendukung apa yang dikatakan dari pihak Kristen Protestan tadi. Kalau bisa dari aparat sejak kecamatan, kelurahan minimal itu ada sosialisasi lah seperti ini. Bentuknya nanti apa, silakan apakah dari aparat Pemda langsung atau melalui majelis-majelis agama. Mudah-mudahan Selatan bisa menjadi yang paling aman lah orang kehidupan beragama. Terima kasih Pak Wakil dan Bapak Kepala Desa Pol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada yang mau nambahkan? Cukup ya. Ini semacam pembahasan menjelang materi-materi yang diberikan oleh para narasumber. Bapak-Ibu sekalian, ada dua hal paling tidak yang ingin saya ambil dari kegiatan soal main-main tetapi serius itu. Ada dua hal. Yang pertama sebenarnya saya ingin mengenal lebih jauh bapak-bapak sekalian, ingin kenal, ingin tahu para pimpinan umat yang ada di Jakarta Selatan. Alhamdulillah tokoh-tokohnya sudah saya kenal walaupun namanya tadi ada sebagian yang tidak pernah. Nanti kapan-kapan saya bisa langsung Pak komunikasi dengan Bapak. Pelupaan biasanya seperti itu. Yang kedua, saudara sekalian, di antara kawan-kawan sendiri juga harus saling kenal. Kalau tidak kenal, kan istilahnya orang dulu bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Awalnya kenal dulu. Nah, kenal bagaimana memperkenalkan diri, bagaimana forum ini manfaatkan untuk mengenal diri tadi. Dua hal. Yang ketiga, secara serius saya katakan bahwa saya berharap sebenarnya ada ide-ide segar yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan khususnya terhadap apa yang harus dilakukan sebagai pelayan masyarakat kepada masyarakat dan orang dilayaninya, khususnya kayak kemarin. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, ini mohon maaf saya agak serius sedikit. Kalaulah seandainya Tuhan menghendaki bahwa manusia hanya satu golongan saja, pasti bisa. Pasti bisa. Allah Maha Pencipta, Maha segala-galanya, Maha Kuasa. Tetapi justru karena Tuhan itu, mohon maaf saya kembali istilah Tuhan di sini. Tadi saya sebut Allah, berarti Tuhan. Sengaja menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beragama-agama lainnya. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Ditutup oleh ujung ayat. Yang setujuinya, itu kan balik 90 umatnya yang bersangkutan yang beribadah di lokasi tempat ibadah yang berdirikan itu, sekarang 60 orang yang berlokasi itu punya tujuannya. Cuma kadang-kadang Bapak-Ibu sekalian, ini aturan dimain-mainkan kadang-kadang. Yang setuju maupun yang tidak setuju kadang-kadang Pak, itu dimainkan. Yang tidak setuju dari mana-mana juga datang kumpul di situ. Yang setuju apalagi? Umat dari mana-mana juga diutarakan untuk persetujuannya. Ini kadang-kadang aturan-aturan itu yang kita tidak patuhi tempat ibadah itu. Ada satu contoh sampai sekarang saya tahu kalau Bapak maksud, sampai sekarang belum selesai urusan. Kita sedang teliti ulang. Yang mana yang paling menguntungkan, yang paling baik untuk semuanya. Karena memang ada penolakan di situ. Kita pahami betul. Pendirian tempat ibadah itu harus dilakukan Pak Gubernur. Wali kota hanya rekomendasi, KUB kota berrekomendasi, melalui KUB provinsi melalui KUB mengusulkan KUB kota juga memberikan rekomendasi termasuk Kementerian Agama juga memberikan rekomendasi. Tapi itu tetap di Pak Gubernur. Nanti saya sampaikan semua apa adanya, kami sampaikan apa adanya, Gubernur yang memutuskan. Ya mudah-mudahan mengenakan semua pihak ya, mengenakan semua pihak. Bapak-Ibu sekalian, saya berharap dengan kumpulnya di sini, Bapak sekalian, para tokoh pimpinan agama, saling mengenal, kemudian bersilaturahmi. Kalau kita bikin kegiatan kemasyarakatan, katakanlah kegiatan kerja bakti, PRT, PRW, Pak Lurah nggak nanya, agamanya apa? Nggak ada. Yang penting setiap bangsa ini bersama-sama dari bentuk kerukunan, kita bersama-sama selesaikan masalah kita di lingkungan RT kita. Nah ini sebenarnya sudah terjadi di zaman dahulu kala sudah terjadi. Kadang-kadang karena keinginan sempit sesuatu satu kelompok ya menginginkan supaya ya, dan dikompori lagi dari luar. Dan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Termasuk teman-teman sekalian sekarang juga birokrat di tingkat kelurahan sedang bermasalahkan. Pak, ketentuan di dalam internal birokrat dan Pemda, seseorang itu dipindahkan ke sana ke sini mengikuti aturan-aturan yang kami buat sendiri. Salah satu aturannya adalah seseorang bisa dievaluasi kalau sudah menjabat minimal 6 bulan.
Saya ini Pak, saya baru 4 bulan, saya sebelumnya di Jakarta Barat. Kalau seandainya 6 bulan saya mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sekarang nih hasil dievaluasi. Kalau seandainya saya dianggap tidak mampu melaksanakan tugas, saya bisa dipindahkan, bahkan dicopot sekalipun bisa. Ini aturan yang sudah kita sepakati sama, ada aturannya. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, barangkali kalau ada aspirasi yang memang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, monggo silakan sampaikan. Tadi saya sampaikan juga bahwa pemerintah juga ada aturan-aturan. Inilah harus kita kompromikan. Artinya boleh tidak setuju, boleh tapi tunggu ada prosesnya. Itu termasuk lurah, bahkan kepala urusan saja ada prosesnya. Proses melalui badan pertimbangan jabatan dirapatkan dulu Pak di tingkat kota. Dan namanya Bapak Kerja tingkat kota. Kemudian Bapak Kerja tingkat kota sampaikan Bapak Kerja tingkat provinsi. Disetujui tingkat provinsi, baru dibikin perbalnya. Perbalnya kalau diburu-buru banget sampai Bapak Gubernur paling tidak itu 2 hari. Jadi kalau ada yang memaksa kehendak hari ini juga harus dicopot, ya tidak bisa. Karena ada kita tempuh, kalau kita tidak tempuh aturan itu, maka hukum tata usaha negara berlaku. Itu loh Pak. Jangan sampai nanti kalau saya dicopot tanpa melalui proses itu, saya akan tuntut Pak di pengadilan tuh. Dan saya bisa memenangkan itu. Karena ada kritikan yang ada aturannya, harus dievaluasi sekian lama. Tidak menempuh itu melalui bekerja, tidak menempuh bekerja dan tuntut. Pengakuannya jadi masalah juga. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, kalau seandainya ada aspirasi, ya silakan sampaikan. Silakan sampaikan. Tertulis kita terima, unjuk rasa pun kita terima. Silakan unjuk rasa, asal tidak rusak. Cuma kan namanya unjuk rasa kan untuk menyampaikan aspirasi Pak. Kalau sudah 1 kali unjuk rasa takut juga. Ada pihak luar yang sengaja ngomporin yang manas-manasin, yang membuat suasana. Jangan-jangan tandingan, Pak kita setuju saja, boleh yang ini. Kan repot urusannya. Undang orang lain, undang masalah ini. Ini Bapak sekalian, silakan sampaikan aspirasi, tapi kalau sudah aspirasinya dan sudah ketemu sudah dijawab aspirasi itu, sabar menunggu ada waktunya. Alhamdulillah Pak, Lenteng Agung kelihatannya kemarin sudah kelihatannya Pak Kapil, upaya-upaya kita barangkali paling tidak sudah ada saling pengertian. Kita minta waktu supaya ada kesempatan untuk memproses ini. Dan Pak kalau bisa memang secara menyeluruh Pak kita evaluasi, bukan hanya 1 yang kita evaluasi, menyeluruh. Karena banyak Pak lurah-lurah juga harus kita evaluasi. Kalau memang lurah ini tidak pas, kita bisa cari kesempatan yang pas. Oleh karena itu kesempatan saya sampaikan, tolong kasih kesempatan kami melakukan proses untuk melakukan evaluasi. Saya paham betul Pak, paham betul keyakinan, paham betul suasana kebatinan yang ada di masyarakat di situ. Yakin itu. Saya yakin betul, saya paham betul itu. Tes akademis, tes penguasaan masalah, ya, tes komunikasi, tes kesehatan, satu lagi tes manajerial. 1,5 bulan Pak untuk jadikan seseorang itu jabatan lurah kemarin. Nah, terpilihlah beberapa lurah itu kemarin terjadi. Kalau saya teliti, data KKP segala macamnya, pasnya di mana gitu. Karena banyak Pak, kalau banyak tidak sempat lagi teliti secara detailnya itu. Tapi kan keputusan sudah ada, kan mekanismenya 6 bulan kita harus evaluasi. Saya yakinlah nanti ada kebijakan, ada keputusan yang mengenakan semua. Ini juga kita perhatikan, cari sesuatu kita perhatikan, tapi kemudian masyarakat juga, suasana kebatinan masyarakat juga kita perhatikan. Tapi tunggu waktunya itu pas. Tadi saya melontarkan masalah ini Pak, tapi saya takut nanti malah jadi yang tidak kondusif. Saya simpan, saya sampaikan dalam kesempatan ini. Bapak Saudara sekalian, tadi ada usulan menarik. RKUB dijawab nanti Pak, Bapak jelaskan. Ada struktur RKUB di kecamatan dan kelurahan. Dulu yang namanya masih FKKUB di kecamatan ada Pak, dulu. Nah sekarang memang Pak aturan dari FKUB sendiri hanya pada tingkat kota. Tetapi barangkali kalau forum silaturahmi sebagaimana dibuat di mana tadi Pak? Dapat? Tidak ada masalah menurut saya. Bukan cuma di tempat, Pancoran juga saya dengar ada. Ada orang Pancoran. Tidak ada orang Pancoran? Ada Pak.
Silakan saja. Kalau ikatan silaturahmi, pemeluk agama, untuk kepentingan masyarakat di situ, kemaslahatan masyarakat di situ, ya monggo saja, Pak. Terserah nanti FKUB menjelaskannya. Tapi kalau nama FKUB sendiri hanya pada sampai tingkat bahwa sosialisasi seperti ini perlu dikembangkan sampai tingkat kelurahan. Jadi bersama dalam kecamatan itu anggarannya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya mudah-mudahan sebenarnya kan kelurahan itu ada penguatan kelurahan, ada anggaran di sana di bidang kemasyarakatan. Kemudian kapan ke umat agama lain? Belum lama juga saya datang ke wihara. Memang keadaannya bukan beribadatan. Ke wihara itu acara santunan, Pak. Wiharanya ada di Kecamatan Setiabudi. Itu dekat Casablanca. Saya datang ke sana, ada acara, termasuk acara bantuan-bantuan di sana. Saya datang. Kegiatan agama lain, yang monggo saja Pak, kita nanti berkoordinasi saja. Misalnya kita datangi pada saat ulang tahun. Bukan kegiatan agamanya Pak, agamanya Bapak silakan bisa saja Bapak silakan. Tapi kami datang mengawasi, mengontrol, melihat Bapak sedang melakukan ibadah, boleh. Saya datang ke sana, biasanya melakukan ibadah. Kan apa yang bisa kami berikan, Bapak sekalian, rasa aman, nyaman buat masyarakat Jakarta Selatan adalah tekad kami, Pak. Saya berharap nanti yang Islam menjelaskan agamanya secara aman, tertib. Yang Konghucu demikian. Yang Kristen, Protestan, Kristen Katolik ya demikian. Yang Hindu, yang Buddha, umur silakan saja. Asal menyesuaikan agamanya. Nah ini di internal juga kan masing-masing Pak, beda-beda. Terus terang saja, karena yang internalnya yang sulit. Apa yang memakai simbol-simbol Pak? Bapak saya pikir tadi mengunjul ke salah satu yang sampai sekarang KM kita. Yang punya ngaku Nabi sendiri. Itu sudah selesai Pak urusannya. Di internal itu. Karena kawan-kawan teman-teman saya Pak, FPI itu udah bicara banget tuh. Kapan kita mengubahkan itu? Teman-teman FPI. Ya ada terima-terima sendiri supaya kondusif lah. Sebenarnya kita suatu pribadi paham dulu. Kan ada momen yang pas atau momen yang harus kita tunda dulu. Kalau mau bicara panjang lebar Pak, setelah jam 4, saya pulang rata-rata di atas jam 8 malam Pak. Karena dari Jalan Prapanca, rumah saya di Kembangan. Di Prapanca, pulang ke Kembangan, kalau pulang jam 5, insya Allah sampai rumah jam 7. Lebih baik saya pulang jam 8, jam setengah 9 sudah sampai. Makanya saya gunakan kadang-kadang jam 4 lewat, kita digunakan untuk terima tamu-tamu, teman-teman yang memudahkan, ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa di kantor saya siap. Kalau tidak ada acara seperti ini, kalau ada acara seperti ini, ya berarti saya sudah berangkat di jam setengah 9 sudah berangkat. Jadi kali ini Bapak dan sekalian yang saya sampaikan, sekali lagi saya juga terima kasih atas kehadiran Bapak dan sekalian acara ini. Saya berharap ya paling bertukar informasi, bersilaturahmi. Kemudian masalah-masalah yang tidak penting betul bisa diselesaikan di sini sudah itu masalahnya. Sehingga menjadi suatu kekuatan Jakarta Selatan, umatnya Jakarta Selatan, masyarakatnya kompak bersatu. Tidak ada saling gontok-gontokan. Udah, saya berharap itu Pak. Kalau masalah lain sebenarnya banyak, tapi saya membatasi ini saja. Terima kasih kehadirannya. Tapi ada buku ya? Silakan Pak, silakan. Ada yang lagi. Silakan. Kerukunan umat beragama dan anggota atau pengurus FKUB harus mengetahui secara detail mengenai kondisi, mengenai aspirasi, mengenai apa-apa yang terjadi di masyarakat umat beragama yang ada di Jakarta. Kami hormati, ada 3 hal berkenaan kerukunan umat beragama. Yang pertama yaitu pemeliharaan kerukunan umat beragama. Yang kedua pemberdayaan FKUB. Dan yang ketiga pendirian umat.
menurut peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 dijelaskan bahwa ketiga hal itu merupakan tugas daripada